Untuk menunggu para peserta masuk ke dalam Zoom, kita tunggu sampai jam 15.45 ya teman-teman.
Pak Sahrul, apa bisa kita mulai sekarang? Assalamualaikum semuanya. Kita mulai sekarang ya, Pak? Atau perlu nunggu peserta lain masuk? Mungkin menunggu sebentar Dimulai lagi. aja Pak Guntur, nanti saya jam 5 ada Zoom lagi Pak. Oh gitu ya. Oke, siap. Ya. Oke, Inaza, sudah bisa dimulai kali ya. Ibu Kapoldi sudah bergabung? Sudah, Bu Rahma sudah. Iya. Oh iya. Oke. Ya, Yunaza sudah bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rahma SAG MSI selaku Kepala Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisik UNJ. Yang saya hormati pada webinar hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia pada webinar seri 6 yang diselenggarakan oleh program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisik UNJ. Saya Yunazal Salsabila, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2023 pada sore hari ini. Baik, untuk mengawali acara pada sore hari ini, mari kita sambut Ibu Rahmawati SAGMSI untuk memberikan sambutan kepada Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wadek 2 sekaligus pembicara pada webinar saat ini, Bapak Dr. Muhammad Safa, Dr. Guntur Alting ya, sekaligus juga di sini dosen KESO serta koordinator webinar ini, serta mahasiswa dan para peserta lainnya yang hadir pada kegiatan webinar ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan kegiatan webinar ini dengan tema yang sangat menarik dan saya kira urgent untuk kita diskusikan bersama-sama, yaitu tentang pekerjaan sosial transformatif di lembaga kesejahteraan anak. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena masalah anak saya kira masalah yang perlu kita bahas bersama-sama gitu ya, karena semakin maju ya perkembangan zaman, semakin canggih teknologi, itu banyak juga tekanan-tekanan, tantangan-tantangan kepada anak ya. Misalnya termasuk digitalisasi, kemudian juga media sosial, game online, kemudian apa maraknya TikTok, kemudian game online dan lain-lain sebagainya, yang itu bisa berdampak kepada kesehatan mental anak. Nah, termasuk juga pemenuhan hak-hak dasar anak ya, termasuk kebutuhan cintanya, kemudian kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menjadi isu yang penting ya terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu diperlukan nih pekerjaan sosial yang transformatif ini seperti apa. Terutama di sini adalah di lembaga kesejahteraan sosial anak ya. Eh, jadi LKSA mungkin tidak hanya sebagai tempat menginap para anak, tapi bagaimana juga LKSA itu yang transformatif gitu, yang mampu memberikan penanganan kepada isu-isu anak yang supaya anak menjadi resilience gitu ya, kuat terhadap tantangan zaman saat ini. Nah, isu ini juga saking menariknya gitu ya, dosen kita ya Pak Sahrul ini menjadikan sebagai salah satu studi riset disertasinya ya. Jadi kurang lebih mungkin 4 tahun ya. Dan ini akan sangat menarik ya insya Allah diskusi kita, karena ini akan temuan dari
Pak Sahrul insya Allah akan mengemukakan kira-kira temuannya seperti apakah ya pekerjaan sosial yang transformatif di LKSA. Saya kira begitu saja dari saya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini, webinar ini bisa memberikan pencerahan yang luas ya bagi kita semua, terutama tentang pekerjaan sosial di LKSA dan juga pelayanan sosial untuk anak secara umum. Saya kira itu aja dari saya. Selamat menyimak. Dan menikmati ya, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rahmawati atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi semangat bagi kita semua untuk mengikuti webinar ini hingga selesai. Untuk teman-teman peserta, diharapkan untuk mengisi link registrasi yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, untuk membahas ini lebih dalam, mari kita sambut pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sahrul SOS MSI, dosen ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ, dengan materi pekerjaan sosial transformatif di lembaga kesejahteraan sosial anak. Kepada Bapak Sahrul, waktu dan tempat kami persilakan. Rahmati Kaprodi, Bu Rahmawati, Pak Guntur, Koordinator Diskusi di Prodi Kesos, Bapak Ibu dosen di Prodi Kesos dan teman-teman mahasiswa maupun yang hadir juga mungkin dari luar Prodi Kesos ataupun UMJ. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma bahwa topik ini memang salah satu bagian dari hasil disertasi ya, dan alhamdulillah Bu Rahma saya sudah terbit 2 bukunya, buku yang hasil dari disertasi secara resmi Senin saya serahkan ya Bu, 2 buku dari hasil disertasi. Yang pertama tentang LKSA Muhammadiyah spesifik kaitan dengan sejarah dan transformasinya, dan yang kedua manajemen sumber daya manusia di LKSA. Jadi hari Senin saya serahkan ke Bu Kaprodi untuk menjadi arsip nanti di program studi, dan insya Allah saya serahkan juga ke Perpus FISIP untuk bisa menjadi bahan teman-teman mahasiswa. Topik yang saya bawa pada diskusi sore ini adalah satu bagian dari rangkaian studi yang pernah saya lakukan, dan memang saya sejak skripsi itu belum beranjak dari LKSA, Bu Rahma, Pak Guntur gitu. Jadi pembahasannya masih seputar kaitan dengan LKSA, tetapi kesininya semakin lebih spesifik pada pengelolaan terutama sumber daya manusia dan juga kaitan dengan program dan lain sebagainya. Ada beberapa poin penekanan yang mungkin di slide pertama ini yang saya akan coba sampaikan, bahwa pekerjaan sosial di LKSA itu kita tidak hanya memahami keberadaannya itu sebagai satu rangkaian kegiatan-kegiatan yang sangat administratif dan juga mensupport pemenuhan kebutuhan harian daripada anak-anak kita yang ada di LKSA gitu. Tapi pelayanan yang harus diberikan oleh LKSA itu sendiri dengan pekerja sosial di dalamnya harus bisa membantu untuk anak-anak kita ini menjadi lebih aman, terus kemudian pulih dari pengalaman-pengalaman yang sulit begitu, atau pengalaman-pengalaman yang mungkin ada trauma atau mungkin kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi oleh keluarga, baik dari akses sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun juga sumber daya yang lainnya. Terus kemudian sulit berkembang sesuai dengan
usia dan juga lingkungan yang ada serta eh, kurang memadainya dukungan untuk apa melaksanakan ataupun menjalankan kesehariannya di masyarakat. Nah, adapun makna transformatif yang coba saya sampaikan ini adalah bahwa layanan kita kepada anak-anak yang berada di LKSA itu bukan sekedar bahwa anak itu sudah menerima bantuan, tetapi harus bisa diarahkan untuk kemudian menjadikan kehidupan anak itu lebih baik dan lebih berdaya. Jadi kalau mungkin, mohon maaf, kita lihat kondisi saat ini, dari sekian banyak lembaga kesejahteraan sosial kita yang settingnya anak, memang masih banyak begitu. Tidak terlepas juga kita di LKSA kita di Muhammadiyah begitu. Pandangan-pandangan yang masih melihat bahwa LKSA itu sebagai keberadaan anak yang banyak di dalam LKSA atau dalam bahasa yang ekstrim mungkin ya, ditampung begitu di dalam lembaga, itu indikator keberhasilan sebuah LKSA. Padahal dalam paradigma kekinian bahwa itu memang bukan satu indikator yang bisa kita bilang suksesnya sebuah lembaga kesejahteraan sosial. Tantangannya adalah belum banyak yang bisa menerima satu persepsi itu bahwa yang tadi disampaikan di awal bahwa keberadaan banyak anak itu menjadi indikator keberhasilan. Kalau kita bilang bukan itu indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya itu adalah berapa banyak anak yang bisa dikembalikan ke dalam keluarga, Pakai aja itu ya. baik Apalagi itu Zoom. keluarga Pakai kandung aja itu atau dulu, mungkin apalagi Zoom. keluarga yang lain yang bisa anak-anak itu bisa mendapatkan satu proses tumbuh dan kembang di dalam keluarga begitu. Jadi inti dari transformatif satu lembaga kesejahteraan sosial itu adalah bahwa kehidupan anak harus menjadi lebih baik dan harus menjadi lebih berdaya, bukan sebaliknya menjadi satu ya mungkin anak-anak tidak menjadi tidak mendapatkan apa yang memang harusnya dia dapatkan sesuai dengan usia tumbuh kembang dari anak itu sendiri gitu. Nah, ada 3 kata kunci yang kemudian bisa disampaikan di awal ini, bahwa yang pertama, merawat kemanusiaan itu memperlakukan anak sebagai pribadi yang bermartabat, kemudian memiliki perasaan, pendapat, kebutuhan, dan potensi. Yang kedua, menguatkan kolaborasi, sebab kebutuhan anak tidak bisa diselesaikan oleh LKSA itu sendiri. Contoh baik yang saya pernah lihat di beberapa LKSA di Muhammadiyah, contohnya saya kira ini di LKSA yang lain juga melakukan hal yang sama, bahwa kolaborasi itu menjadi kunci. Bagaimana dengan sekolah, dengan tenaga pendukung seperti kerjasama dengan klinik untuk akses pemenuhan layanan kesehatan, kemudian layanan ataupun akses untuk layanan bantuan pemenuhan sumber dana, misalkan kepada lembaga-lembaga filantropi itu. Jadi ini tidak bisa menjadi pekerjaan LKSA itu sendiri, tetapi kolaborasi dari berbagai macam itu juga harus menjadi kunci daripada transformasi sebuah lembaga kesejahteraan sosial gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan anak, yaitu menyiapkan anak agar anak tersebut mampu
mengambil bagian dalam keputusan. Kita sama-sama tahu bahwa di prodi kesejahteraan sosial itu sendiri ada pembelajaran-pembelajaran yang menekankan bahwa klien itu bukan kita yang memutuskan memberikan keputusan final, tetapi klien itu harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang terbaik untuk klien itu sendiri. Termasuk dalam konteks lembaga kesejahteraan sosial anak harus bisa diikut sertakan di dalam bagian pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Nah, poinnya adalah bahwa LKSA adalah lingkungan untuk tumbuh kembang anak, bukan hanya tempat pengasuhan. Jadi itu yang harus kita maknai, bahwa LKSA itu menjadi tempat untuk bisa anak-anak itu bisa tumbuh tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Bukan semata-mata yang kaitan dengan tempat pengasuhan yang sangat minim terhadap pemenuhan kebutuhan terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri, termasuk melibatkan anak ataupun menjadikan anak sebagai bagian daripada untuk memutuskan apa yang menjadi keputusan terbaik bagi anak itu sendiri. Yang kedua, bahwa transformasi harus terlihat pada kehidupan anak dan kualitas sistem layanan. Jadi kalau kita sudah membunyikan kata transformasi, maka harus terlihat begitu di dalam kualitas daripada sistem layanannya. Dan yang ketiga adalah layanan yang manusiawi membutuhkan nilai sekaligus tata kelola yang kuat. Jadi salah satu kata kunci transformasi dari LKSA itu sendiri bahwa tata kelolanya harus yang benar, tata kelolanya harus yang kuat, sehingga kita perlu melihat satu perubahan dalam lingkungan yang membuat layanan LKSA harus tetap mengedepankan hal-hal yang manusiawi begitu, kemanusiaan, sekaligus semakin profesional. Jadi itu bagian yang pertama dari pembahasan kita pada sore hari ini. Kemudian pada slide yang kedua kita bisa melihat beberapa bagian-bagian ya dalam pusaran perubahan daripada LKSA itu sendiri. LKSA kalau kita lihat sekarang ini bekerja di tengah perubahan yang cepat, soal digital, soal perkembangan persepsi ataupun pandangan-pandangan yang berkaitan dengan layanan di LKSA itu sendiri. Kebutuhan anak semakin kompleks, kemudian kita bisa lihat ada anak yang menghadapi masalah keluarga, kemudian keterlambatan mendapatkan akses pendidikan, kemudian anak yang menghadapi kekerasan begitu, terus kemudian anak yang menghadapi kesulitan dalam membangun relasi, dan juga sekarang ini dengan perkembangan teknologi juga anak yang rentan terhadap risiko digital begitu ya. Satu kebutuhan yang sering berkaitan dengan kebutuhan lain, sehingga kita harus dapat melakukan pendekatan yang lebih seragam begitu, yang sama. Nah, di saat yang sama kita bisa melihat bahwa tuntutan terhadap perlindungan dan hak anak itu sendiri semakin kuat gitu ya. LKSA harus memastikan keselamatan anak itu sendiri, menjaga kerahasiaan, mencegah kekerasan, dan harus mendengar suara anak. Kalau tadi di awal saya sampaikan menjadi bagian daripada pengambilan keputusan, pada bagian ini juga saya ingin menegaskan bahwa harus mendengar suara anak dan menyediakan mekanisme penanganan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang berisiko tinggi begitu. Program-program yang menyangkut
anak di dalam LKSA sendiri juga harus memiliki tujuan yang jelas, punya prosedur dan terdokumentasi dengan baik, terdistribusi tanggung jawab dan bukti pelayanan yang harus betul-betul menghasilkan perubahan. Dan inti dari transformasi itu kan adanya satu perubahan begitu dari mungkin yang sebelumnya masih kurang memadai menjadi lebih memadai begitu. Pada bagian yang lain, teknologi membawa manfaat untuk bagaimana kita mempermudah komunikasi, kemudian mempermudah kita di dalam pengelolaan data, tetapi di sisi yang lain juga memunculkan risiko gitu ya. Serta misalkan kita bisa lihat perundungan yang ataupun bully yang secara bisa kita lihat ya di media-media begitu, baik di platform media sosial itu sendiri maupun juga di platform-platform yang lain. Terus kemudian eksploitasi, kemudian penyalahgunaan informasi pribadi, kemudian kecanduan terhadap gadget misalkan ataupun alat teknologi yang lain. Sementara itu banyak LKSA yang menghadapi keterbatasan yang berkaitan dengan jumlah dan kompetensi SDM itu sendiri. Jadi selain jumlah dan kompetensi SDM juga pembiayaan serta akses terhadap pelayanan khusus ini menjadi tiga persoalan yang ataupun keterbatasan ya yang sering dialami oleh LKSA. Jadi kalau kita bisa lihat meskipun belum ada data yang secara jelas yang saya dapatkan ya dari sekian ribu atau puluhan ribu LKSA yang dimiliki yang ada di Indonesia, sudah berapa banyak yang punya SDM yang mumpuni. Misalkan ada pekerja sosial di dalamnya, termasuk juga profesi-profesi yang lain. Jadi ini masih menjadi keterbatasan dan hambatan serta sekaligus tantangan tersendiri bagi LKSA yang berkaitan dengan jumlah dan kompetensi SDM dan juga dukungan sumber dana yang memadai. Nah, poin yang bisa kita garis bawahi pada pusaran perubahan yang harus menyentuh LKSA itu sendiri, yang pertama, perubahan menuntut profesionalitas bukan meninggalkan kemanusiaan. Jadi satu sisi kita harus memikirkan layanan-layanan yang profesional, tetapi pada sisi yang lain kita nggak boleh abai juga terhadap sisi-sisi kemanusiaan yang ada, sehingga keduanya harus bisa sejalan dengan seiring sejalan begitu. Kita harus mengupayakan profesionalitas dalam pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak, tetapi pada sisi yang lain kaitan dengan kemanusiaan itu harus tetap menjadi hal yang prioritas juga. Yang kedua adalah kebutuhan anak yang kompleks memerlukan respon individu dan lintas layanan. Saya selalu percaya bahwa masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan yang muncul di dalam pada isu-isu yang kita diskusikan di Kesos itu sendiri, dia tidak terjadi karena faktor tunggal. Nah, misal kita lihat di sini bahwa kebutuhan dan masalah anak itu sendiri sangat kompleks sehingga membutuhkan satu penyelesaian yang melibatkan berbagai macam keterlibatan pihak-pihak lain gitu. Yang ketiga adalah sistem kerja harus melindungi anak sekaligus membantu SDM bekerja secara konsisten gitu. Jadi untuk menjawab perubahan itu sendiri, LKSA harus bisa memahami dirinya sebagai sebuah organisasi layanan manusia.
Nah, kemudian pada slide yang ketiga, bahwa LKSA sebagai layanan manusia gitu, dan di buku saya, ini bukunya bukan hanya saya sih, Bu Rahma, yang menulis begitu ya, termasuk tim promotor juga ikut terlibat menjadi bagian daripada penulis di dalam buku tersebut begitu. Salah satunya kami mencoba untuk mengaitkan LKSA sebagai bagian daripada organisasi layanan kemanusiaan begitu. Nah, sebagai HSO, LKSA itu memiliki ciri utama yang digambarkan. Yang pertama, manusia menjadi pelaksana sekaligus pusat layanan. Mungkin dalam pembelajaran yang saya lupa persisnya di pembelajaran yang mana, ada satu penekanan bahwa di dalam layanan sosial itu atau di bidang kesos itu tidak bertumpu pada mesin ataupun alat-alat tertentu begitu, tetapi bertumpu pada manusianya itu sendiri. Nah, manusianya siapa? Kalau dalam LKSA itu ya bisa kita lihat ada pengasuh, ada pekerja sosial, ada mereka yang berada di struktural lembaga, ada kemudian tenaga administrasi, kemudian partner kita ataupun mitra ataupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kita, sehingga kalau kita berbicara kualitas layanan yang ada di dalam LKSA sangat dipengaruhi oleh cara kita memahami anak, cara kita menjalankan peran, dan juga berkomunikasi dan mengambil keputusan. Jadi sangat bertumpu pada manusianya itu sendiri, termasuk di dalam bagaimana memahami, bagaimana menjalankan peran, bagaimana berkomunikasi, dan juga mengambil keputusan. Hal lain yang perlu ditegaskan juga itu adalah anak bukan objek bantuan. Ya, jadi kalau ada LKSA mungkin sampai hari ini yang mengumpulkan, punya rumah gitu, punya tempat, terus kemudian mengumpulkan anak-anak supaya banyak orang yang memberikan donasi, memberikan bantuan, dan lain sebagainya gitu kan. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang cukup baik gitu ya. Kalau melihat hal-hal yang semacam itu cepat begitu untuk memberikan kepeduliannya itu tergugat seketika begitu. Ada kumpulan-kumpulan anak-anak yang diberikan katanya layanan di situ, apakah anak yang yatim, yang piatu, atau mungkin dalam konteks yang lain, itu cepat memberikan respon untuk memberikan bantuan gitu. Jadi di sini saya tegaskan bahwa anak itu bukan objek bantuan, ya. Anak itu adalah kebalikannya, bahwa dia adalah subjek yang harus kita pahami haknya atas keselamatan, martabatnya, dan juga tumbuh kembangnya, serta suaranya. Jadi kalau ada di antara kita hari ini kalau kita ngomongin menjadi bagian dari satu transformasi ya, bahwa anak itu bukan objek bantuan, justru sebaliknya menjadi subjek yang kita harus mengedepankan ataupun memikirkan pemenuhan hak atas keselamatan, kemudian martabat dan tumbuh kembang serta suara dari anak itu sendiri. Kemitraan juga tidak boleh sekedar bersifat seremonial gitu. Hubungan dengan keluarga, sekolah, layanan, dan lain-lain harus membantu mencapai tujuan dari layanan anak itu sendiri. Jadi kemitraan yang kita bangun di dalam lembaga kesejahteraan sosial itu semata-mata diarahkan untuk tercapainya tujuan daripada layanan anak itu sendiri. Nah, dengan demikian bahwa keberhasilan LKSA tidak cukup dinilai dari sisi administratif yang lengkap atau kegiatan yang banyak. Administrasi penting, kegiatan juga
yang banyak juga penting juga begitu, tetapi fungsinya adalah harus bisa mendukung layanan. Nah, cara pandang ini kita harus mengajak kita semua, termasuk lembaga LKSA itu sendiri, untuk selalu menghubungkan proses organisasi dengan hasil yang dialami anak. Nah, sekali lagi beberapa poin yang bisa ditegaskan itu adalah manusia adalah pelaksana sekaligus fokus layanan. Kemudian administrasi harus melayani kepentingan anak, bukan menjadi tujuan tersendiri. Kemudian mutu organisasi harus dibaca untuk bagian daripada perlindungan, pemulihan, dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, dalam organisasi layanan manusia, pekerja sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan anak dengan berbagai sumber dukungan. Jadi kalau kita kenal di dalam pembelajaran kita di KESOS itu adalah menghubungkan dengan sistem sumber begitu ya, atau sumber dukungan yang lain. Nah, sistem sumber itu bisa macam-macam dari berbagai aspek itu ya, pendidikan, kesehatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar begitu. Jadi pekerja sosial di dalam LKSA itu adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan si anak itu sendiri dengan sistem sumber yang ada. Nah, pada bagian yang lain di slide yang keempat, secara spesifik pekerja sosial sebagai jembatan perubahan gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pekerja sosial itu berada dalam posisi menjadi penghubung terhadap anak dari anak kepada sistem sumber itu sendiri. Nah, pekerja sosial membantu memastikan informasi tentang anak kemudian terjaga dengan baik, kemudian tujuan layanan harus berjalan dengan kolektif begitu, tidak jalan sendiri-sendiri. Terus kemudian dukungan dari berbagai pihak ataupun kemitraan yang kita bangun itu harus dibangun untuk memiliki arah yang sama. Pekerja sosial tidak menggantikan, sekali lagi tidak menggantikan peran keluarga, peran pengasuh, kemudian peran sekolah, ataupun peran stakeholder lainnya. Posisinya adalah bagaimana menghubungkan dan mengkoordinasikan peran-peran tersebut. Jadi dia menjadi jembatan di antara semua stakeholder yang ada di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak dan berbicara untuk terdepan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik buat anak itu sendiri. Ini kita bisa lihat ya, pekerja sosial peran-peran kuncinya bisa kita lihat menjadi mungkin atau istilah-istilah manajer kasus, pendamping relasi yang aman dan segala macam. Dan kita bisa lihat kan peran Peksos itu secara konseptual itu juga lumayan banyak gitu ya. Ada beberapa peran yang identik dengan pekerja sosial, tetapi dari semua peran itu tidak selalu ada di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Mungkin yang muncul di sini adalah peran-peran dalam konteks pekerja sosial yang lebih mayoritas gitu, yang lebih dominan di dalam lembaga kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah, pekerja sosial harus menyatukan informasi, menyatukan tujuan, menyatukan peran dan tindak lanjut. Dan manajemen kasus mencegah layanan yang terpisah-pisah gitu. Dan koordinasi harus menghasilkan perubahan, bukan hanya ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan gitu. Oleh karena itu, pekerja sosial yang memiliki peran penghubung menjadi sangat penting ketika layanan itu bergerak dari bantuan yang sementara gitu menuju pendekatan yang berbasis hak dan perubahan. Itu di slide yang keempat. Kemudian pada bagian yang lain di slide yang kelima bahwa
eh, tadi yang disampaikan pelayanan yang sementara atau yang karitas begitu, yang insidental ataupun yang sifatnya tidak eh, tersusun secara sistematis dan berkelanjutan, kita bisa lihat layanan kemanusiaan dari yang sifatnya sementara ke layanan yang berbasis hak gitu. Em, Pendekatan yang sifatnya karitas itu atau karitatif itu bukan salah ya, bukan pendekatan yang salah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya pendekatan yang karitas itu ya eh, sangat ya parsial gitu ya, tidak menyentuh gitu atau tidak memiliki nilai keberlanjutan yang memadai gitu ya. Sifatnya sementara. Seperti contoh misalkan kalau teman-teman mahasiswa itu mau bikin baksos, ketemu di flyover Ciputat ada komunitas pemulung, kemudian bawa mie instan, bawa minyak goreng atau bawa apa, kemudian kasih, habis itu udah gitu ya. Nah, ini kan sifatnya nggak mengakar pada persoalan gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang salah. Kalau saya bilang salah kan berarti saya apa namanya menafikan eh, eh, pribadi-pribadi yang punya niat baik terhadap sesama kan begitu ya. Tapi dalam konteks kita di pembelajaran-pembelajaran kita di Kesos itu memang eh, kita tidak menginginkan pendekatan penyelesaian masalah itu yang hanya bersifat karitas itu ya atau karitatif gitu, tetapi harus mengakar pada persoalan dan punya nilai keberlanjutan dan memastikan bahwa pendekatan atau intervensi yang kita lakukan itu betul-betul membawa dampak perubahan terhadap eh, apa namanya pribadi-pribadi yang menjadi sasaran layanan di kesejahteraan sosial. Em, Karitas itu hanya bisa kita jadikan pintu masuk ya, bukan sebagai tujuan akhir. Pintu masuk untuk kita bisa melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita gitu. Seperti yang tadi saya contohkan, yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu, kalau mahasiswa Kesos yang punya pemahaman yang mendalam soal layanan kemanusiaan, harusnya itu menjadi pintu masuk. Kita selanjutnya adalah kita bisa mengidentifikasi problem-problem apa yang ada di dalam komunitas-komunitas tersebut. Kemudian kita pikirkan bagaimana caranya kita berupaya untuk mengintervensi ataupun memberikan layanan kepada kelompok-kelompok yang komunitas-komunitas yang pemerlu daripada layanan kesejahteraan sosial itu sendiri. Jadi dalam konteks layanan manusia, sekali lagi dalam pembacaan kita di bidang kesejahteraan sosial bahwa pendekatan karitas itu menjadi pintu masuk, ya, bukan akhir dari upaya kita memberikan layanan kepada komunitas-komunitas ataupun pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial. Yang berikutnya adalah pendekatan berbasis hak itu menghubungkan bantuan dengan perubahan jangka panjang. Jadi anak-anak yang ada di dalam LKSA itu dia punya hak untuk bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan tumbuh kembang yang memadai, ya, mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang paripurna, kemudian mendapatkan kebutuhan kehidupan di dalam lingkungan sosial yang sama, yang setara dengan anak-anak yang lainnya begitu. Sehingga hal-hal ini adalah satu upaya yang bukan 1-2 hari pekerjaannya, tetapi dia bersifatnya jangka panjang. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa oke, 1-2 hari langsung bisa selesai masalah begitu. Tidak seperti itu, tetapi perubahan dalam konteks itu membutuhkan waktu yang cukup ya.
Kemudian setiap kegiatan perlu memiliki hasil yang dapat dirasakan oleh anak. Jadi jangan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga itu dimonopoli oleh eh, individu-individu yang ada di dalam struktur kelembagaan ataupun orang-orang yang melakukan pendampingan seperti pengasuh dan lain-lain yang ada di situ. Tetapi harus bisa memastikan kegiatan itu hasilnya harus dirasakan oleh anak. Jadi sering kita lihat ya, sekali lagi saya contohkan mahasiswa ataupun lembaga-lembaga tertentu, terutama di bulan puasa gitu ya, itu banyak sekali jobnya anak-anak di lembaga kesejahteraan sosial itu. Ada yang datang ke lembaga, ada yang dibawa ke hotel untuk pengajian, terus kemudian macam-macam lah begitu ya. Sekali lagi, hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang saya katakan salah kaprah begitu, tetapi apapun bentuk kegiatan yang tersaji di dalam lembaga layanan kesejahteraan sosial itu harus betul-betul hasilnya bisa dirasakan oleh anak. Dirasakan dalam artian anak tidak merasa tertekan, anak merasa happy terhadap kegiatan tersebut, dan anak bisa membuka ruang-ruang berpikir untuk tumbuh kembang ataupun kemajuan dari anak itu sendiri. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Kemudian pada slide berikutnya adalah bagaimana kita membangun satu kolaborasi dalam sebuah ekosistem begitu ya. Kadang-kadang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak itu melintasi batas-batas tertentu gitu. Misalkan masalah anak dengan keluarganya, masalah anak yang berkaitan dengan pengasuhan, anak yang berkaitan kemudian kaitan dengan pendidikan dan segala macam. Oleh karena itu, lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan pengasuhan dan pendampingan, tetapi tidak menggantikan peran-peran yang lain. Misalkan tidak menggantikan peran sekolah. Ya, udahlah nggak usah sekolah gitu. Udah kita ngajarin aja di sini, gitu ya. Padahal di dekat lembaga itu ada sekolah. Ya, jadi kita di dalam yang ngelola layanan lembaga kesejahteraan sosial itu sebisa mungkin tidak menggantikan peran-peran dari misalkan seperti tadi saya sampaikan sekolah, kemudian kalau anak sakit tiba-tiba pengasuh langsung jadi perawat, langsung jadi dokter gitu kan. Ini kan menggantikan gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba anak yang tidak punya dokumen-dokumen kependudukan yang benar tiba-tiba dibikinin gitu KTP yang palsu, akte kelahiran yang palsu, atau tiba-tiba dibikinin kartu keluarga yang tiba-tiba jadi begitu. Jadi ini kita tidak boleh menggantikan peran-peran yang sesungguhnya jelas dan konkret gitu ya, seperti tadi sekolah, tenaga kesehatan gitu dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kolaborasi yang kuat bukan banyaknya mitra. Jadi jangan sampai kolaborasi ataupun kerjasama yang kita bangun itu dihitung dari sekian jumlah dari sekian jumlah banyaknya kerjasama yang kita lakukan, melainkan harus jelas tujuannya dan juga tanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi kolaborasi yang baik dalam satu ekosistem yang tadi saya sampaikan ya, di sekolah, di bidang kesehatan, kemudian di bidang administrasi, kependudukan contohnya misalkan, itu harus tetap memberi ruang kepada anak untuk bisa bersuara, memilih, dan menyiapkan kehidupannya. Itulah yang bedanya kita dengan mungkin profesi-profesi yang lain begitu.
bahwa kita memberikan ruang yang memadai, ruang yang cukup, ruang yang luas terhadap klien kita itu, ataupun dalam hal ini adalah anak-anak yang ada dalam LKSA untuk bisa menyampaikan, bisa memilih apa yang menjadi kepentingan terbaik dalam menyiapkan kehidupannya. Pada slide yang lain yang kaitan dengan pemberdayaan anak, suara, pilihan, dan kapasitas begitu. Pemberdayaan bukan berarti anak itu hanya menjadi objek penerima layanan saja, tetapi dipersiapkan menjadi subjek kehidupan sosialnya. Jadi pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah bukan anak-anak secara kelembagaan menjadi disiapkan daftar namanya menjadi penerima bantuan A, B, C, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah potensi atau keterampilan, dibikinin program pemberdayaan buat anak gitu ya. Tidak semata-mata untuk kaitan dengan itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa anak itu harus dipersiapkan untuk kehidupan sosialnya begitu. Anak perlu memahami apa yang sedang terjadi. Jadi kita nggak boleh nutup-nutupi itu. Memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, mengetahui pilihan yang tersedia. Jadi tidak ditutup-tutupi. Jadi apa yang menjadi kepentingan buat si anak itu sendiri tersaji dengan baik gitu ya. Serta mendapatkan dukungan dan mengembangkan kemampuan. Jadi hak anak itu untuk bisa mengembangkan diri dan juga kapasitas maupun kemampuannya. Partisipasi mencakup informasi, ruang bicara, dan penjelasan keputusan. Pemberdayaan harus sesuai usia, jangan dipaksa-paksa. Misalkan anaknya itu usia sekolah dasar, karena LKSA itu punya program-program usaha ekonomi produktif yang sesungguhnya itu tidak bisa dipaksakan ataupun tidak bisa dialamatkan kepada anak-anak seusia itu, tetapi yang mungkin ada yang bisa terjadi begitu ya, atas nama pemberdayaan anak dipaksa untuk diikutkan gitu, padahal itu bukan kelasnya anak-anak begitu ya, tapi mungkin orang-orang ataupun pribadi-pribadi yang usianya sudah lebih matang dan seterusnya. Pemberdayaan berjalan secara konsisten, niat baik perlu ditopang oleh SDM dan tata kelola yang baik ataupun tata kelola yang kuat begitu ya. Jadi inti dari pemberdayaan itu sendiri bahwa anak tidak hanya menjadi objek penerima layanan, tetapi sebaliknya itu yang harus dilakukan dalam konteks pemberdayaan anak di lembaga kesejahteraan sosial. Slide berikutnya kita masuk pada bagian yang SDM dan tata kelola, penekanan pada infrastruktur nilai kemanusiaan. Niat baik itu menjadi modal yang sangat penting ya, tetapi tidak cukup untuk menjamin layanan yang aman dan konsisten. Jadi kita punya niat baik itu tidak cukup, ya, harus ditunjang dengan satu upaya untuk memastikan jaminan terhadap layanan yang aman dan konsisten. Kalau kita berbicara SDM itu di dalam lembaga kesejahteraan sosial, terutama yang settingnya anak, di dalam rekrutmen itu perlu mempertimbangkan kompetensi, ya, sesuai dengan bidang layanannya. Kemudian dijelaskan apa yang menjadi peran dan batas kewenangannya, itu harus jelas. Kemudian supaya bisa memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Terus kemudian ada orientasi tidak hanya mengenalkan satu lembaga, tetapi bagaimana nilai, bagaimana hak anak, etika yang ada, prosedur perlindungan, dan hal-hal yang lain yang menyangkut satu prosedur di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. SDM perlu ditata kelola. Tanpa tata kelola SDM yang baik, pelayanan mudah bergantung pada figur tertentu. Jadi kita tidak menginginkan ya bahwa apapun layanan di dalamnya hanya satu nama yang tersebut, hanya satu nama yang kita sangat bergantung pada satu nama. Kalau nggak ada orang itu udah nggak jalan. Nah ini yang perlu ditata kelola ya, bahwa layanan kita tidak hanya bergantung pada figur tertentu, tetapi dalam satu sistem ya. Siapapun orangnya, orang boleh silih berganti, siapapun orangnya, tetapi karena sistem sudah dibangun, insya Allah kita tidak akan bergantung pada satu pribadi atau orang-orang tertentu, karena sistem sudah berjalan dengan baik. Kualitas layanan anak itu pada akhirnya ya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang melayani ya, SDM yang jelas perannya, supervisi yang jelas dan kuat di situ, budaya kerja yang baik, dan mutu layanannya itu sangat sangat terukur gitu ya, sangat terukur. Jadi di sini bisa kita lihat rekrutmen SDM-nya itu harus berbasis pada kompetensi. SDM yang kita rekrut itu kita sudah harus sudah menyiapkan deskripsi ataupun uraian apa perannya dan juga batas kewenangannya itu sampai mana. Ya. Kemudian orientasi nilai, hak anak dan prosedur, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, supervisi baik secara administratif, edukatif dan suportif, dan penilaian kinerja dan perbaikan layanan. Dua slide terakhir saya mencoba untuk menyampaikan bahwa kira-kira dalam transformasi LKSA kita bisa lihat prinsip terhadap yang pertama ya, ini bukan urutan ya, ini yang jelas 6 poin ini menjadi bagian satu kesatuan di dalam transformasi LKS itu sendiri. Prinsip ya, ada kita hak anak dan etika kelembagaan di dalamnya. Kemudian kita berbicara orang, tentu kita bicara kompetensinya, kita bicara proses layanannya itu adalah asesmen dan manajemen kasus. Kita bicara performan dan hasil dan belajar, kita bicara partisipasi, di mana suara anak dan keluarga, dan juga ekosistem mitra gitu. Jadi ini beberapa poin yang berkaitan dengan model transformasi di dalam LKSA. 6P ini adalah satu bahan untuk merefleksi gitu ya, bukan penilaian yang untuk menyalahkan. Jadi ini untuk bahan refleksi saja, bukan untuk satu hal yang mutlak kemudian melakukan penilaian yang menyalahkan. Kemudian perbaikan dimulai dari resiko keselamatan anak dan dibuat realistis gitu. Jadi punya jangka waktu yang lebih realistis. Jadi sebagai penutup di bagian yang akhir, LKSA yang kuat tuh bukan membuat anak bergantung lebih lama, tetapi yang membuat anak lebih aman, anak berdaya, dan memiliki dukungan untuk hidup di masyarakat. Jadi ini kalau contoh saja, ini ada Mbak Sokifa juga di sini yang juga berkecimpung di majelis kesejahteraan sosial atau ngurusin panti-panti gitu ya, baik di ICM dan juga di Muhammadiyah.
kalau kita menyampaikan ini termasuk di internal kita di Muhammadiyah itu masih menjadi tantangan. Jadi pemahaman yang pola lama itu ya indikator keberhasilannya yaitu banyak anak yang ada di dalam panti asuhan. Itu indikator keberhasilan atas nama perkaderan gitu ya. Atas nama yang lain-lain begitu. Tetapi kalau kita mencoba menyampaikan ini belum secara keseluruhan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa LKSA yang kuat bukan yang membuat anak bergantung lebih lama, tetapi yang membuat anak lebih aman, berdaya, dan memiliki dukungan untuk hidup di masyarakat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu Kaprodi, Pak Guntur, Mbak Moderator, Mbak Yunaza, secara lebih jelas atau lebih banyak uraian-uraian dari hasil studi itu apa namanya tersaji di dalam buku. Nah, karena saya punya keterbatasan, mungkin kalau dosen Kesos, insya Allah nanti saya bagiin satu-satu, Pak Guntur ya, untuk bisa menjadi apa ya paling nggak pegangan lah gitu. Saya kira itu Alhamdulillah. aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ada penyampaian-penyampaian yang mungkin kurang pas, yang keliru, dan yang atau salah mungkin begitu. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang salah atau yang kurang tepat, tetapi mungkin itu adalah keterbatasan dalam penyampaian saya di webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bu Kaprodi, Pak Guntur, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa. Semoga kita terus istiqomah untuk pengayaan-pengayaan pemahaman seperti ini, sehingga kita di Prodi Kesos tumbuh dan berkembang atmosfer akademik yang bisa memberikan pencerahan satu sama yang lain. Mungkin kalau ke depan ada mahasiswa juga yang mau begitu Pak Guntur untuk menyampaikan hasil-hasil ataupun pembahasan-pembahasan, saya kira bagus juga gitu ya kalau ada mahasiswa yang berminat gitu kan. Ini kan ruang kita untuk bisa belajar bersama gitu ya, tidak Siap. supaya tidak dimonopoli oleh dosen saja gitu, tapi mahasiswa juga Ya. kita bisa berikan ruang untuk sama-sama bertumbuh. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Sahrul atas pemaparan materi yang sangat menarik tadi. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, agar materi yang telah disampaikan tadi dapat semakin dipahami, kita akan masuk pada sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan melalui fitur yang tersedia di Zoom, atau dapat juga menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di Zoom. Ayo silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Ya, kalau sambil menunggu yang lain mungkin saya ya kalau diberi kesempatan. Boleh. Baik, silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan narasumber kita pada hari ini ya. Saya mungkin secara singkat saja, tapi langsung masuk kepada poinnya gitu. Saya ada dua catatan penting bagi saya, dan bagi saya ini sangat menarik ya. Nanti juga ada dua pertanyaan ya, pendalaman kepada Pak Dr. Sahrul gitu.
Yang catatan saya yang pertama adalah eh, saya nanti bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Ada perspektif kemanusiaan yang berkelanjutan ya. Itu poin yang saya tangkap gitu. Jadi materi yang disampaikan tadi bagi saya ada sebuah tawaran paradigma baru ya, atau sebuah pergeseran paradigma gitu, bahwa esensi pelayanan di LKSA itu bukan sekedar merawat hari ini saja gitu, atau kemudian menciptakan ketergantungan gitu kan, melainkan membangun daya tahan anak ya agar kelak mandiri gitu. Jadi anak itu eh, apa nanti berdaulat atas kehidupannya sendiri ya pada masa masa yang akan datang gitu. Jadi ini poinnya gitu. Pergeseran dari apa ya belas kasih menuju kepada sebuah kemandirian ya. Anak itu berdaulat terhadap kehidupannya. Bagi saya ini sebuah lompatan moral ya yang sangat penting bagi profesionalisme lembaga LKSA ini. Ini poin saya yang pertama ya untuk merespon apa yang disampaikan tadi. Nah, yang kedua adalah eh, penguatan ekosistem ya dan tata kelola SDM gitu. Nah, ini juga menginspirasi ya. Jadi bagaimana kerangka transformasi yang ditawarkan oleh Pak Dr. Sahrul tadi itu ada dua poin keseimbangan yang penting gitu. Jadi ada aspek perlindungan terhadap anak pada tingkat mikro, tapi juga penguatan tata kelola SDM ya di tingkat institusi gitu. Nah ini penting karena kalau penguatan institusi itu tidak diberi penguatan, maka nanti jatuhnya kepada apa ya harisma personal ya atau orang-orang yang terlibat dalam institusi tersebut atau LKSA tersebut gitu. Dan ini kan sebenarnya paradigma yang lama. Nah itu catatan penting bagi saya dan terakhir ya ada dua poin penting yang mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dokter gitu. Pertama itu soal mitigasi keterbatasan sumber daya gitu kan. Tadi juga sudah dijelaskan gitu kan. Jadi kita ketahui bahwa umumnya ya termasuk lembaga-lembaga seperti LKSA ini kan punya keterbatasan ya dari sisi pembiayaan dan yang kedua adalah SDM gitu. Nah, ini kira-kira langkah strategis seperti apa yang paling efektif gitu untuk memulai model transformasi ya yang disebutkan 6P tadi yang ditawarkan oleh Pak Dokter. Itu satu. Yang kedua adalah ini soal pengukuran dampak jangka panjang ya. Jadi outcome versus output gitu. Jadi kan tadi sudah disampaikan secara baik bahwa seringkali kan keberhasilan LKSA itu kan diukur dari apa bagaimana tertibnya administrasi ya atau seberapa banyak kegiatan karitatif yang dilakukan yang terselenggara gitu. Nah, pertanyaannya adalah indikator kuantitatif atau kualitatif yang ideal seperti apa ya yang mungkin bisa menjadi apa yang uh, yang yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa mutu dari keberfungsian lembaga itu secara optimal gitu. Saya kira itu ya yang uh, dari saya gitu. Terima kasih, moderator. Ya, baik, saya langsung jawab saja ya. Eh, yang pertama, kaitan dengan tadi soal eh, mitigasi ya Pak Guntur ya untuk keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh LKSA itu sendiri. Kalau kita bicara LKSA itu sangat keterbatasannya eh, sangat nampak gitu Pak. Karena memang
kelahirannya itu kan kemunculannya itu berangkat dari sekedar gitu ya, atau bukan sekedar ya, kalau istilah sekedar tuh kayak nyepelein gitu ya. Berangkat dari satu niat baik yang memang apa ya, eh, tidak dibarengi dengan upaya-upaya eh, pengelolaan kelembagaan yang mengarah pada eh, layanan yang profesional gitu. Eh, Dibatasi pada niatan baik itu saja gitu. Itu yang kebanyakan kita lihat yang muncul gitu ya. Nah, di kemudian hari muncul eh, perubahan-perubahan yang menuntut bahwa eh, pengelolaan kelembagaan layanan sosial anak yang kita bahas hari ini adalah termasuk juga setting yang lain ya, lansia, disabilitas dan segala macamnya. Itu menuntut bahwa pengelolaannya sangat eh, 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 diarahkan pada satu pengelolaan yang profesional itu sendiri. Maka beberapa hal yang bisa kita mitigasi sebetulnya. Kalau yang milik pemerintah itu nggak ada soal, Pak, karena mereka memiliki kekuatan sumber daya ya. Ini kan saya lihat ada beberapa alumni-alumni juga yang sekarang mungkin ada di eh, eh, lembaga layanan sosial, kesejahteraan sosial milik pemerintah gitu ya. Eh, eh, untuk sumber daya, kalau ini harus kita bedakan ya supaya kita tidak mengeneralisir semua lembaga kesejahteraan sosial itu sama. Kalau di teman-teman kita yang milik pemerintah itu udah selesai soal sumber daya. Mereka memiliki fasilitas yang memadai, mereka memiliki SDM yang memadai, penganggaran yang memadai juga gitu ya. Meskipun dengan itu tidak lantas semua urusan beres gitu ya. Tetap aja ada beberapa catatan-catatannya. Tapi yang menjadi problem itu kan kalau LKSA itu milik masyarakat gitu. Contoh kita di Muhammadiyah kan punya sekitar lebih kurang 600 Pak Guntur. Lebih kurang 500-an lah ya LKSA-nya. Kalau digabung dengan setting lain kan lebih kurang mendekati angka 600 gitu. Itu kan banyak. Nah, hal-hal yang bisa kita mitigasi itu adalah eh, kalau melakukan satu langkah ekstrim untuk memenuhi sumber daya manusia yang komplit gitu, ada peksosnya, ada tenaga kesehatannya, ada psikolognya, macam-macam gitu, administrasinya yang memadai dan segala macam, itu dihadapkan pada ketersediaan sumber dana yang sangat minim. Ya, mereka bukannya tidak mau memiliki SDM yang memadai, tapi dihadapkan pada persoalan sumber dana yang sangat minim sekali. Ya, nah, tetapi di dalam beberapa poinnya adalah yang pertama, kita harus melakukan satu pemetaan terhadap sumber daya yang kita butuhkan. Itu harus, ya. Eh, Kalau kita mau mengarah pada satu transformasi pengelolaan LKSA yang tadinya sekedar niat baik begitu, kemudian mengarah pada layanan yang profesional, maka yang langkah strategis yang perlu dilakukan itu adalah melakukan pemetaan sumber daya, ya, terhadap setting layanan yang dilakukan. Ya, sumber daya apa aja yang kita butuhkan, baik SDM. Kalau kita butuh SDM sekian, berapa dana yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana kita membangun kemitraan dan segala macam. Jadi poin yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan pemetaan sumber daya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menetapkan layanannya, layanan yang minimum tapi nggak boleh mengurangi esensi dari pemenuhan kebutuhan dasar anak. Misalkan udah deh anak-anak itu kalau dalam konteks kebutuhan dasar sandang pangan papan, udah kita hanya sandang dan pangannya saja. Yang penting sudah ada tempat tidurnya, makan 1 kali sehari aja boleh aja gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sangat
prinsip yang tidak bisa dikurangi. Jadi ini penting kita harus pahami bahwa kita harus tetapkan layanan minimum apa yang harus kita lakukan. Apakah hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, atau meningkat juga sekolahnya, atau juga meningkat kaitan dengan kesehatannya, atau terbatas pada 3 itu. Bahwa LKSA ini hanya bisa menyiapkan atau memenuhi kebutuhan dasar yang 3 tadi, kemudian memenuhi kebutuhan untuk sekolah, dan memenuhi kebutuhan untuk kalau sakit atau apa dan segala macam. Yang lain-lain belum. Ya. Tapi jangan kemudian udah semua dimasukin menjadi satu layanan yang penting, sedangkan punya keterbatasan. Oleh karena itu, layanan minimum ini harus kita tetapkan. Kita mau berfokus pada layanan yang apa, supaya kita meminimalisir hal-hal yang kita tidak mampu jangkau gitu. Ya termasuk misalkan anak, ada kira-kira mau berapa anak yang nanti ada di layanan. Yang layanan di asuhan lembaga maupun asuhan luar. Jangan sudah diumumkan semua anak-anak yang tidak punya orang tua dan segala macam boleh ke sini dan seterusnya. Tanpa memikirkan kekuatan di dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu dihindari gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menyusun skala prioritas ya. Karena di bidang keuangan di kampus itu, apapun skala prioritasnya Pak Guntur, saya selalu kaitkan dengan keberadaan uangnya. Boleh kita lakukan, tapi dananya ada nggak? Oke ada, tapi cukup nggak? Dan oke ada, cukup, kira-kira nanti apa hasilnya kira-kira? Jangan sampai duit yang keluar itu begitu aja sia-sia gitu. Jadi ini mungkin yang langkah strategis yang ketiga, bahwa kita harus menempatkan skala prioritas itu dan juga berbasis pada ketersediaan sumber dana, ya supaya kita lebih realistis Pak. Jadi jangan sampai nanti kita punya skala prioritas yang banyak, udah skala prioritas banyak lagi, ya kan? Tetap di sisi yang lain punya keterbatasan sumber dana. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan sumber dana. Kita harus melakukan satu verifikasi ya, atau identifikasi lah kira-kira. Kita kira-kira sumber dana dari mana saja yang kita bisa dapatkan. Ya, salah satu contoh aja, karena saya neliti di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu sumber dananya dari ranting, cabang, dari akar rumput Muhammadiyah, pribadi-pribadi, warga perserikatan. Karena dia punya lembaga filantropi, bisa juga dari Lajismu. Karena orang-orang yang menjadi pengurus lembaga LKSA-nya punya relasi yang baik, bisa juga sumber dananya dari eksternal. Bisa juga dari pemerintah. Ini kita harus identifikasi betul. Jadi jangan sampai nanti kita punya skala prioritas dan segala macam, tapi tidak didasari atau tidak didukung oleh identifikasi sumber dana yang bisa kita dapatkan. Nah ini harus kerja-kerja yang lebih realistis yang harus dilakukan. Kemudian juga membangun kemitraan yang berbasis kebutuhan. Jadi jangan hanya kerjasama, tapi kerjasama yang kita bangun itu tidak menjamah apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi bukan saya menyampaikan, berarti kita harus pilih-pilih dong. Mana yang menguntungkan aja yang kemudian kita kerja, yang enggak gitu juga gitu. Ya, dengan siapapun silakan aja kerjasama, tapi sebisa mungkin kita bermitra dengan siapapun itu harus bisa menjamah apa yang menjadi kebutuhan kita, sekecil apapun. Ya, kalau kemitraan yang kita bangun itu bisa membayarkan listrik lembaga itu 2 tahun, alhamdulillah Pak Nadine.
atau bisa ngasih makan siang gratis bagi anak-anak LKSA selama 5 tahun, nah itu kan yang kita butuhkan. Jadi kita harus bisa lebih realistis pada kebutuhan-kebutuhan. Misalkan bantuan terhadap kebutuhan sekolah anak, nah itu yang harus kita petakan. Kebutuhan-kebutuhan itu yang harus kita petakan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk tenaga-tenaga penunjang. Misalkan ada 1-2 staf atau orang-orang tertentu yang mau kita bayarkan. Jadi kolaborasi yang kita bangun atau kemitraan yang kita bangun itu memang harus didasari pada apa memang yang menjadi kebutuhan kita. Di samping yang lain-lain Pak Guntur, saya kira banyak lah ya mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan. Tapi paling tidak beberapa poin itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk memitigasi atau langkah strategis untuk memitigasi keterbatasan sumber daya itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara yang berkaitan dengan mutu layanan ya, Ya. saya kira di kita di dalam pengelolaan LKSA kita udah punya banyak aturan-aturan yang menjadi rujukan. Menteri Sosial itu punya banyak aturan tentang LKSA, di atasnya juga ada kebijakan-kebijakan tentang lembaga kesejahteraan sosial, kemudian secara praktis begitu banyak aturan-aturan turunan yang sampai mengatur mutu. Contohnya aja misalkan saya ambil yang paling sederhana, kalau kita mau mendirikan LKSA, ukuran kamar anak itu ada ukurannya, Pak. Ada ukurannya, nggak sembarang. Ini menyangkut mutu. Ini salah satu juga menyangkut mutu. Jadi tidak sembarang kita membuat tempat tidurnya anak. Apa aja yang ada di dalam itu harus ada aturan-aturan mainnya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mutu gitu di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, sudah banyak kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang itu. Dan di samping LKSA itu juga punya aturan-aturan lokal gitu ya. Misalkan di Muhammadiyah itu punya Pak, punya pedoman, punya SOP dan lain sebagainya. Yang semua itu mengatur tentang layanan mutu dan satu lembaga LKSA yang baik yang bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang profesionalitas dalam pengelolaannya, dia harus juga menjaga keberadaan mutu dan kesinambungan daripada mutu itu sendiri. Karena itu menjadi satu hal penting di dalam kita mengelola lembaga layanan sosial ataupun kesejahteraan sosial, terutama anak gitu, yang profesional. Saya kira itu mungkin yang bisa saya respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Guntur. Terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih Pak Guntur telah eh, yang telah mengajukan pertanyaan dan telah menanggapi. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Sarul yang telah memberikan jawaban dan penjelasannya. Baik, selanjutnya telah masuk 2 pertanyaan melalui kolom chat. Agar lebih efektif, izinkan saya membacakan kedua pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Yang pertama itu pertanyaan dari Aya. Apa sanksi yang dikenakan jika LKSA tidak menjalankan aturan? Yang kedua ada pertanyaan dari Aris Dinsos. Fungsi lembaga sering terabaikan oleh pengurus. Bagaimana mengatasi pemenuhan SDM yang terkendali oleh pembiayaan dan SDM Peksos tidak ada di wilayah tersebut sehingga layanan kurang maksimal sehingga layanan seadanya. Dan ada juga pertanyaan Oh iya, yang ketiga kan. dari Muhammad Ardifa. Pertanyaannya yaitu apa tantangan utama pada peran pekerja sosial dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan sosial yang dihadapi di LKSA dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul agar mampu menjadi generasi yang produktif tercapainya pada Indonesia Emas. Kepada Bapak Sahrul, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa sanksi dikenakan jika LKSA tidak menjalankan aturan yang berlaku? Ya ditutup. Ya. Untuk mendirikan LKSA sekarang ini kan dia berjenjang izinnya.
Nggak sembarang, ya. Mulai dari tingkat yang paling bawah gitu ya, struktural pemerintah paling bawah, mulai dari RT, RW sampai kelurahan, desa sampai ke dinas sosial dan segala macam. Eh, Banyak memang LKSA yang bukan hanya tidak menjalankan aturan yang berlaku, tetapi juga sangat problematik gitu ya. Itu banyak kita kita lihat lah ya, bisa di searching kok kasus-kasus yang terjadi di LKSA, misalkan namanya panti tapi eksploitasi. Ya, tidak ada aktivitas layanan sosial di dalamnya. Yang ada malah eksploitasi dalam konteks keuntungan ekonomi orang-orang tertentu. Itu terjadi dan banyak. Misalkan terjadi kasus-kasus yang sangat sensitif, misalkan kekerasan seksual, misalkan gitu, dan segala macamnya. Dan setahu saya, tindakan-tindakan yang dilakukan itu memang sudah banyak, atau mereka-mereka lembaga-lembaga yang tidak menjalankan aturan yang melanggar sanksi ataupun hal-hal yang semacam itu ya ditutup. Ya mungkin kalau gini, kalau sebetulnya kalau tapi dalam konteks yang lain, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Mensos itu kan sudah banyak ya. Tidak bisa juga kita misalkan tutup seketika eh, karena si LKSA itu belum punya Peksos. Kan nggak juga. Kecuali terjadi kasus-kasus atau masalah-masalah yang sangat tidak bisa ditolerir gitu ya. Itu bisa ditutup. Tapi kalau misalkan kayak tadi aturan yang mengharuskan ada Peksosnya, ya, tapi memang kondisinya belum ada karena faktor-faktor tertentu. Ya, ini memang tidak bisa langsung merta-merta kita tutup juga gitu ya. Mungkin apa namanya tetap bisa berjalan sambil mengupayakan untuk bisa terpenuhi. Nah, yang kedua adalah fungsi lembaga sering terabaikan oleh pengurus. Kemudian mengatasi pemenuhan SDM yang, kalau untuk mengatasi kebutuhan SDM yang tadi saya bilang, di tengah keterbatasan sumber dana yang kita miliki, mungkin kita bisa bangun kemitraan yang berbasis kebutuhan, yang berbiaya rendah, yang berbiaya rendah. Misalkan tadi kita butuh sekolah, kebutuhan sekolah anak-anak, maka kita bangun kemitraan dengan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bisa mensupport itu. Atau misalkan untuk kalau ada anak sakit atau apa, kita bisa bangun kemitraan dengan layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, milik swasta. Yang tentu itu tidak berbiaya. Jadi kalau berpikir ngelola LKSA itu semua harus serba diduitkan, ya saya kira agak sulit. Kecuali memang yang ditopang oleh, misalkan ada panti atau LKSA yang dimiliki oleh perusahaan tertentu, dia bikin yayasan, kecuali itu. Tapi kalau itu atas dasar satu dua orang yang punya niat baik untuk layanan pada anak, jangan berharap semua berbentuk duit secara langsung gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan itu kita bisa memenuhinya dengan membangun kemitraan-kemitraan untuk bisa menjamah kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan, baik di bidang kesehatan, baik itu di bidang pendidikan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi kalau Peksos tidak ada di wilayah tersebut, ya ini saya sempat atau pernah berdiskusi dengan perwakilan Kemensos ya. Bisa nggak sih Kemensos itu punya pendamping-pendamping yang punya latar belakang Peksos di berbagai daerah, itu juga menjadi bagian daripada SDM di LKSA yang dimiliki masyarakat. Kalau pemerintah kan udah jelas ada, tapi ini yang menjadi problem ini yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, jadi ini mungkin yang bisa disiasati gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa tantangan utama pada peran Peksos dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan sosial yang dihadapi di LKSA dalam mewujudkan sumber. Ya, tantangannya banyak ya.
terlebih pada tantangan yang sangat prinsip itu kan satu paradigma di dalam mengelola layanan sosial anak itu sendiri yang terkadang eh, ada gap pemahaman gitu ya, ada gap pemahaman yang kekinian dengan pikiran-pikiran yang masih terbangun dengan pola pikir yang lama. Seperti tadi saya contoh eh, indikator keberhasilan itu banyak anak, padahal pola kekiniannya tidak lagi mengedepankan itu, tetapi seberapa banyak anak yang dikembalikan dalam asuhan keluarga itu sendiri. Ini kan salah satu tantangan dalam apa namanya pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Yunaja ya, atas respon dari tiga pertanyaan tadi. Karena saya sudah ditunggu juga di ruang yang sebelah Zoom juga gitu dan baterainya hampir lowbat gitu. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya respon atas pertanyaan ataupun yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan menjadi eh, apa eh, informasi tambahan buat kita semua. Dan terima kasih tadi atas pertanyaan-pertanyaan dan responnya. Sekali lagi terima kasih Bu Kaprodi, Pak Guntur, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan webinar sore ini. Saya baru mau nanya ini Pak Sahrul. Nanyanya nanti di kampus aja, Bu, kalau Bu Rahma. Menarik juga ya tentang LKSA. Baik, baik. Iya, Mm. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sahrul atas jawaban serta penjelasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi pada sesi tanya jawab ini. Mohon maaf karena waktu yang tersedia terbatas, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Bagi rekan-rekan yang belum berkesempatan untuk bertanya, semoga dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kesempatan berikutnya. Em, Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita menutup webinar pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah dibahas. Jadi dari materi tadi kita jadi memahami nih bahwa anak yang ada di LKSA itu bukan sekadar menerima bantuan, tapi harus benar-benar jadi pusat perhatian dalam hal perlindungan, pengasuhan, dan pengembangan dirinya. Jadi pekerja sosial itu punya peran besar sebagai jembatan yang menghubungkan anak dengan keluarga, lembaga sampai kebijakan yang ada gitu supaya kebutuhan anak tuh bisa terpenuhi secara menyeluruh. Kita juga belajar bahwa layanan ke anak tuh tidak boleh berhenti di bantuan sesaat saja, tetapi harus terus berkembang sampai anak tuh benar-benar berdaya, mempunyai pilihan dan siap untuk hidup mandiri di masyarakat nanti. Intinya LKSA itu bukan yang membuat anak jadi terus bergantung, tapi yang berhasil membuat anak tuh lebih aman, lebih kuat, dan lebih siap menjalani hidupnya sendiri. Semoga apa yang sudah dibahas sore ini bisa jadi bekal buat kita semua, khususnya sebagai calon pekerja sosial untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Untuk peserta, sebelum penutup, mohon untuk mengisi absensi di akhir sesi. Dan untuk sesi foto bersama, boleh minta tolong untuk dinyalakan fitur kameranya. Absen gue kelihatan gak ya? Kita mulai ya sesi fotonya. Satu. Belum. Boleh dinyalakan fitur kameranya, teman-teman. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Ini udah full kan? Lagi. Satu, dua, tiga. Baik.
Eh, Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa telah sampai pada penghujung acara webinar sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmawati SAG MSI selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ, kepada Bapak Dr. Muhammad Sahrul SOS MSI selaku pembicara yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini hingga akhir. Apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian webinar sore hari ini, semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Sampai jumpa di webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. Yunaza, Bapak Ibu semua makasih banyak. Pak Sahrul makasih. Sampai Makasih, ketemu Ibu. webinar berikutnya. Oke. Sampai ketemu lagi semuanya.